kata suamiku. Lalu ia menempelkan bibirnya ke telingaku. Terpaan nafasnya terasa halus. Suamiku meneruskan ceritanya dengan suara lirih. Seakan-akan khawatir terdengar oleh yang lain. Rupanya ia mengerti bahwa topeng-topeng yang memenuhi rumah pasti sedang menelinga. Tiba-tiba kulihat cicak yang terbirit-birit tadi menghentikan larinya lalu menatap kami dengan mata berkedip-kedip. Sepertinya ia juga ketularan penyakit menguping para topeng itu. Diam-diam kupuji cicak kecil itu rupanya bernyali juga. Bagaimana kalau sekarang dia kutembak dengan ketapel karet? Pasti dia akan terpelanting dari tembok. Jatuh ke lantai lalu bisa saja kepalanya kuinjak dan... Perhatianku dari cicak di tembok itu teralihkan ketika mendengar suamiku mengisahkan nasib Ekalaya dengan suara yang begitu pilu. Ekalaya rela memotong ibu jari kanannya sebagai bukti baktinya kepada Durna. Walaupun dengan demikian, maka Ekalaya tidak bisa menjadi pemanah ulung lagi. Padahal diam-diam Durna memberikan ibu jari itu kepada Arjuna. Tiba-tiba mataku bagaikan terhalang embun dan kabut. Jadi ibu jari kanan Arjuna ada 2. Dan Arjuna selalu menyembunyikan cacatnya itu karena malu. Tetapi tidak ada yang tahu kalau Arjuna sebenarnya berjari 11. Betapa jahatnya Durna. Ia tidak layak menjadi guru. Aku berteriak dengan penuh kemarahan. Shh. Cerita ini hanya untukmu, Yai. Suamiku membungkam kemarahanku dengan sebuah ciuman. Ciumannya membuat kemarahanku mencair. Dan betapa bodohnya Ekalaya. Kemarahanku lalu mencair menjadi tetes yang tergelincir di ujung mata. Sudahlah, Yai. Dalam perang kan memang harus ada yang dikorbankan untuk sebuah kemenangan. Aku tahu suamiku bermaksud menghiburku, tetapi suaranya getir sekali. Topeng Ekalaya melihat suamiku menciumi air mataku. Kemudian sampailah kami pada suatu waktu yang terasa aneh. Mendadak saja, setiap hari rumah kami didatangi para pembeli topeng. Mereka datang dengan mobil yang mengilap dan mengenakan baju safari, jas atau batik sutra yang selalu necis dan licin. Ada yang rambutnya klimis seakan-akan sebotol minyak rambut ditumpahkan di sana. Ada yang bergaya flamboyan dengan kumisnya. Siapa mereka? Tanyaku keheranan. Mereka semua kupanggil Pak Dewan. Merekalah yang memesan topeng-topeng itu. Tampaknya mereka adalah orang-orang kaya ya. Mereka membayar topeng tanpa menawar. Dan mereka gembira ketika mendapatkan topeng yang sesuai dengan keinginan mereka. Sebenarnya apa pekerjaan mereka? Tanyaku penasaran. Lalu suamiku menjelaskan bahwa para Pak Dewan itu sedang mempersiapkan diri menyongsong festival topeng nasional. Mereka sudah menyediakan etalase yang dihias seindah mungkin dengan bermacam-macam warna. Lalu mereka akan berjajar beramai-ramai dengan memakai topeng-topeng yang dibeli dari suamiku seperti layaknya kemeriahan sebuah parade. Untuk itu, mereka tidak segan-segan mengeluarkan uang berapa banyak pun. Karena ini adalah sebuah festival yang akan mengantarkan mereka sampai pada gerbang megah sebuah singgasana. Singgasana? Aku ingin singgasana itu. Jadikan aku seorang permaisuri, Kang Mas, tukasku. Yai. Gumaman suamiku ini jelas tidak memuaskanku. Maka mulailah setiap hari aku mengomel dari pagi sampai pagi lagi. Kau yang membuat topeng tetapi orang lain yang kaya.
Kenapa tidak kau kenakan sendiri saja topeng itu sehingga bisa kaya seperti para Pak Dewan itu? Aku merasa suamiku tampak semakin bodoh saja. Bagaimana suamiku tidak bodoh kalau ia tidak menaikkan harga jual topeng-topeng itu? Padahal topeng-topeng dengan wajah yang tersenyum dan tertawa itu sangat dicari pembeli. Terlebih lagi, topeng wajah Arjuna laris seperti pisang goreng saja. Hampir rata-rata semua Pak Dewan yang datang ingin membeli topeng wajah Arjuna. Menurut mereka Arjuna adalah kesatria sakti yang berwajah memesona. Sehingga Arjuna bisa memikat siapa saja. Bukankah seharusnya suamiku bisa menjual topeng wajah Arjuna itu dengan harga 100 kali lipat? Karena para Pak Dewan itu tampak seperti orang-orang kalap yang tergila-gila memakai wajah Arjuna. Tetapi suamiku tetap menjual topeng-topeng itu dengan harga yang hanya cukup dipakai untuk membeli 2 kilo beras. Bodohnya lagi, suamiku juga tidak menolak ketika para Pak Dewan itu menukar topeng dengan baju kaos yang berwarna, berangka, dan ada gambar topeng yang dibelinya. Sampai akhirnya rumah kami berubah seperti tempat penimbunan kaos. Akhirnya omelanku pun menjadi-jadi. Kita butuh hidup yang lebih layak, Kang Mas. Bukan butuh kaos. Tetapi suamiku tetap tenang-tenang saja. Ia justru lebih suka membersihkan topeng wajah Ekalaya daripada mendengarkan omelanku. Aku semakin panik ketika perayaan Festival Topeng Nasional semakin dekat. Kemeriahan umbul-umbul parade sudah terlihat di mana-mana. Begitu juga topeng-topeng yang sudah dipajang di etalase. Di rumahku sudah tidak ada persediaan topeng lagi. Yang ada hanyalah topeng wajah Ekalaya itu. Itu satu-satunya topeng yang tidak dijualnya. Tepatnya, topeng wajah Ekalaya adalah satu-satunya topeng yang tidak pernah diminati para pembeli. Buatlah sebuah topeng lagi dan ikutlah menjadi peserta Festival Topeng Nasional. Apa gunanya namamu Derajat Hartono kalau ternyata kau tidak berharta dan tidak punya jabatan? Aku masih meneruskan omelanku dengan kesal karena melihatnya begitu memanjakan topeng Ekalaya yang menurutku bodoh itu. Aku tidak mau kebodohan Ekalaya yang rela memotong ibu jari kanannya sendiri itu menular kepada suamiku. Aku harus membuat topeng apa lagi, Yai? Aku terlonjak saking gembiranya. Akhirnya suamiku tak bergeming lagi. Buatlah topeng wajah Rawana. Jika para Pak Dewan itu harus memiliki banyak topeng untuk mengubah-ubah wajahnya, kau cukup memiliki sebuah topeng saja. Sebuah topeng tetapi sudah berdasa muka, bersepuluh wajah. Dan setelah itu kau adalah Derajat Hartono yang sebenarnya. Laki-laki berharta dan mempunyai jabatan yang tinggi, Kang Mas. Sautku menggebu-gebu dengan penuh semangat. Aku gembira sekali ketika suamiku mulai menyerut sepotong kayu lagi. Kali ini ia membuat topeng yang lebih besar dari sebelumnya. Wajah di topeng ini lebih banyak daripada jumlah 8 penjuru mata angin. Ada wajah dengan mata melotot sebesar meteor. Ada yang bermulut besar sampai bisa menelan